Nala Dipa. Cahaya hati menerangi kehidupan. Om Swastiastu Nyama, Semeton Mas Dharma dimanapun berada. Selamat datang di podcast Nala Dipa, Seksi Bebas Hindu, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Cahaya hati menerangi kehidupan. Mana ruang kita menyalakan cahaya makna dalam setiap tradisi dan kehidupan spiritual kita. Jadi bersama saya, Dr. Edi Aryawan, akan mengajak Nyamu Nala Dipa ke depan membahas tentang berbagai tradisi spiritual maupun isu-isu hangat yang berkenaan dengan umat Hindu tentunya ya. Baik, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat spesial tentunya, yaitu cahaya ilmu di Hari Saraswati. Di tempat ini, di studio atau di rumah kami sudah hadir teman kita, sahabat Nala Dipa kita, yaitu penyuluh dari Kecamatan Lingsar. Yo, Pak Komang, ya. Pak Komang Wenten, Om Swastiastu Pak Komang. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Sehat, semua berjalan sesuai harapan. Ya. Jadi saat ini cuaca, situasi, kondisi untuk di daerah binaan bagaimana kira-kira? Berbicara cuaca, seperti kita tahu bersama, memang sekarang ini kan begitu ekstrim. Artinya hujan, cuaca panas, ya, tidak terduga ya. Panas, mendadak hujan. Iya, siap. Ini yang terjadi di lapangan. Benar. Tentunya harus disiapkan tenaga yang super ekstra ya, strong selalu ya. Betul. Itu menjadi prioritas karena bagaimana pun selaku penyuluh harus siap siaga di tengah situasi kondisi bagaimanapun harus siap tempur. Dan ini pelayanan prima tentunya. Itu kan istilahnya apa? Kesehatan yang ekstra. Yang luar biasa. Baik Pak Mak, kembali kita ke tema hari ini, yaitu Saraswati. Yang mana kalau kita melihat ya suasana, situasi, kondisi Hari Saraswati ini sering dulu identikan bahwa hari raya untuk anak-anak sekolah, ya kan? Ya, jadi lama tahun kemudian berkembang sehingga semua masyarakat sekarang sudah menyadari bahwa ini begitu penting Hari Raya Saraswati ini, yang mana memiliki makna dan juga dampak terhadap perkembangan, pencerahan dan juga pengetahuan bagi kita semua. Nah, banyak sekali kita melihat situasi, kondisi dan tradisi yang ada. Mungkin apakah di Lombok, di Bali sama, tidak tahu kita ya. Jadi banyak sekali kita ketemukan itu Pak Mang. Mungkin dari teman-teman nanti bagi Semeton Nala Dipa ada yang istilahnya ingin mencari referensi, kan kita bisa bicara di sini di dialog untuk memberikan, mengupas terkait tentang makna Hari Raya Saraswati ini. Nah di sini kan banyak sekali tuh, ada yang tidak boleh menulis gitu kan pada saat hari tersebut. Kemudian mereka mantenin buku-buku itu dikumpulin, mantenin, ada rontal-rontal yang punya rontal dan sebagainya. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang kita lihat di masyarakat, di kampung, yaitu ini sangat menjadi suatu sesuatu yang spesial menurut saya di Hari Saraswati ini. Nah, kemudian juga tentunya di sini berikan pemaknaan pada kita semua, apa sih Saraswati ini kayak gitu. Nah, ini penting sekali kan, menjadi fondasi untuk berpijak bagi teman-teman untuk memberikan sebuah pencerahan terhadap pemaknaan daripada Hari Raya Saraswati itu sendiri. Terima kasih. Tapi sebelum saya jawab ini, saya perlu menyapa nyamu yang ada di Nala Dipa ini. Sepertinya Om Swastiastu, nama saya ada di Nala Dipa. Seperti apa penjelasan Pak Kasih tadi, yang Pak Kasih jelaskan, terkait dengan tema juga yang dibawakan hari ini ya, yang berhubungan dengan cahaya ilmu di Hari Raya Saraswati. Nah, ini sepertinya sangat ada hubungannya dengan Nala Dipa, karena Nala Dipa sendiri merupakan
cahaya juga itu kan, yang akan menerangi hati umat kita di dalam menjalani kehidupan. Nah, oleh sebab itu pengetahuan ini sangat penting sekali. Nah, nanti pertanyaan semua dengan makna, namun sebelum saya lari ke makna, perlu kita pahami juga Saraswati itu apa sih sebenarnya? Ini menjadi pertanyaan dasar. Walaupun mungkin ini yang mungkin sudah familiar di tengah kita, apa sih Saraswati? Tetapi sedikit saya akan kalau bahasa mereview atau merefresh lah gitu lah. Apa sih Saraswati? Kalau Saraswati sendiri kan secara etimologi mungkin ini kita ada dua sukatan. Yang memang diambil dari bahasa Sanskerta yang dimana Saras dan Wati yang mempunyai arti padahal ini sangat sederhana sekali, semacam mata air gitu yang mengalir terus mengalir. Nah, akhirnya menjadi pemahaman kita bersama Saraswati itu sendiri adalah sesuatu yang terus mengalir. Nah, seperti pengetahuan ini. Pengetahuan itu juga terus nyambung tidak akan pernah putus ya. Betul pasti itulah secara sederhana pemahaman kita secara etimologinya tadi bahwa Saraswati merupakan sesuatu yang terus mengalir seperti air lah itu. Ya, terus mengalir dan itulah pengetahuan. Nah, tidak pernah habis. Terlebih kalau kita lihat pengetahuan ini Saraswati yang disimbolkan dengan Dewi Saraswati dalam kita ini memang sangat luar biasa sekali. Karena Dewi Saraswati merupakan sakti daripada Dewa Brahma dalam konsep Trimurti dalam umat kita. Dimana kalau kita kaji lebih dalam lagi, artinya Dewi Saraswati ini merupakan sakti dari Brahma dan Dewa Brahma ini merupakan sang pencipta. Nah, apa hubungannya ini sebenarnya? Dan pengetahuan itu merupakan sebuah ciptaan, hasil proses sebenarnya itulah pengetahuan. Intinya artinya penciptaan itu terus berjalan, begitupun pengetahuan. Makanya disebut suatu sumber yang memang terus mengalir, terus tidak terputus. Dan ini juga akan nanti masuk dia ke dalam simbol-simbol yang ada di Dewi Saraswati yang dipegang Saraswati. Banyak yang berbicara sih Pak Mang, kenapa anak cowok, kenapa harus cantik, seorang dewi dan lain sebagainya. Ini kalau unik ya. Itulah hanya adik-adik kita ya. Ya betul, mungkin pertanyaan yang seperti Bapak sampaikan tadi istilahnya ada hubungannya juga kenapa dia harus seorang dewi yang cantik. Ya boleh dikatakan kalau dalam pemahaman kita selaku umat itu yang memahami Dewi Saraswati sebagai lambang daripada ilmu pengetahuan itu, kenapa harus seorang dewi? Ya karena bagaimanapun kalau sudah berbicara dewi, ya pasti dia cantik, bukan dewi nama seseorang. Yang mungkin saja bisa saja dewi nama seseorang itu kita nggak tahu, mungkin hitam atau apa, tapi dewi yang dalam konteks dewa yang kita memang sangat kita junjung, yang kita hormati, merupakan seorang yang cantik putih, cerita. Nah, pengetahuan begitulah. Makanya disimpulkan tariknya ya. Dan memang kita tidak jenuh-jenuhnya untuk melihat, mencari, menggali. Makanya kenapa? Karena kecantikannya tadi itu. Ya oleh sebab itu maka kita selaku manusia ini terus berkeinginan untuk mencari pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu sepanjang hidup kita sebagai tuntunan kita di dalam melaksanakan kehidupan. Ini merupakan salah satu simbol. Belum lagi simbol-simbol yang lain, karena beberapa simbol-simbol yang ada yang dipegang oleh Dewi Saraswati dengan 4 tangan beliau yang juga merupakan bagian daripada simbol juga, bukan sekedar pajangan ini, tapi di sana maknanya sangat dalam sekali. Di sana ada beliau membawa yang namanya ada Wina. Ya, apa itu Wina? Ini semacam alat musik dalam tradisi Hindu yang kalau mungkin seorang modern sekarang kayak gitar lah, terima kasih. Nah, kenapa harus musik ini? Ya karena bagaimanapun musik ini kan menghasilkan sesuatu yang harmonis. Siapa yang tidak dengar musik? Siapa yang tidak senang? Semua orang senang. Baik itu masih dalam situasi kacau atau banyak masalah, musik ini adalah salah satu alternatif untuk menenangkan jiwa. Nah, dan pengetahuan itu begitu juga, membawa kedamaian, ketenangan hati, ketika pikiran. Ya, ketika pengetahuan ini memang betul-betul itu sebuah pengetahuan yang positif. Iya, benar. Ini belum lagi beliau membawa genitri. Ya.
Nah, apa itu genitri? Kalau kita lihat mungkin bahasanya tasbih ya, tasbih Japa malah gitu. japa malah. Mungkin tasbih gitu ya. Japa malah. Nah, kalau dilihat dari maknanya, genitri ini kan sebuah lingkaran yang tidak terputus, tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Itulah pengetahuan juga. Berkesinambungan yang Terus tidak akan pernah habis istilahnya ya. Ya, terus mengalir seperti saya sampaikan di awal tadi. Ini merupakan makna yang dalam sekali dengan simbol-simbol yang ada pada Genitri tadi ya. baik genitri maupun simbol keseluruhan yang dipegang oleh Dewi Saraswati. Belum lagi beliau membawa lontar atau propakan lah bahasanya ya. Nah, ini apa sebenarnya? Ini kan merupakan weda itu sendiri yang atau pengetahuan itu sendiri. Kawan itu sendiri. Disinilah sumber dari pengetahuan itu yang memang harus kita pahami untuk menjalani kehidupan itu. Yang selanjutnya ada beliau lagi duduk. Ada buat ratai. Iya, ada ratai. Ratai ini memang sangat luar biasa karena sih di dalam keyakinan kita ratai ini bisa hidup di 3 tempat, akar di lumpur, batang air dan bunganya di udara. Artinya pengetahuan ini dia menduduki atau meresapi di semua sini, di semua ruang. Ya, walaupun dia hijau di lumpur tapi menghasilkan buah yang indah. Walaupun dia tumbuh di tempat yang kotor, tetapi hasilnya itu tidak. Ya inilah makanya ketika pengetahuan itu ada di tempat yang paling kotor pun, ketika dipergunakan untuk sesuatu kebajikan, dia akan menghasilkan kebajikan itu. Ini simbol dari ratai. Belum lagi Ada angsa. ada angsa. Ya. Terlebih angsa. Di mana angsa itu mencari makan. Iya. Dia bisa dapat Kesucian, istilahnya ya? angsa itu ada atau itu mencari makan di tempat yang keruh, tetapi dia bisa membedakan, Bisa memilah. dan memilih mana yang layak yang tidak. tidak. Inilah kelebihan, makanya melalui pengetahuan inilah kita selaku umat, mungkin manusia kesalahan keseluruhan, akhirnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik inilah mari kita pergunakan untuk kehidupan kita bersama, yang akhirnya mendatangkan sesuatu yang positif. Inilah belum lagi ada merak Itu. Ya benar. yang melambangkan keindahan dan kewibawaan. Karena bagaimanapun kalau kita sudah berilmu, otomatis kita akan mempunyai tempat yang akhirnya membawa sesuatu yang lain daripada yang lain dengan yang tidak memiliki ilmu. Karena ketika kita memiliki ilmu, pasti tafsir atau anggapan seseorang itu wow gitu. Inilah makanya di sini Pak, kalau istilahnya seseorang memiliki berpengetahuan itu hendaknya itu memiliki kebijaksanaan. ya, betul. Sehingga ilmu yang diperoleh itu dapat memberikan feedback dan juga pengaruh terhadap dirinya dan juga masyarakat, diaplikasikan dengan baik maksudnya. Ya, begitu. itulah tadi juga kalau dari kebijaksanaan tadi sudah disinggung dengan angsa itu sendiri kan. Karena dia dengan pengetahuan, dia memiliki kebijaksanaan, akhirnya dia bisa memilah, mempunyai memiliki untuk memilih mana yang layak dimakan dan mana yang tidak layak dimakan. Inilah pentingnya pengetahuan itu Pak Kasih. Ini beberapa simbol yang ada yang ada disimbolkan dengan Dewi Saraswati itu ya. yang ada di umat kita. Nah, dengan apa tadi yang sudah saya sampaikan, saya paparkan semua dengan simbol dan kenapa Saraswati itu sangat istimewa bagi kita, maka kita bisa menarik kesimpulan makna daripada Hari Saraswati ini adalah sebuah ungkapan rasa syukur sekaligus penghormatan kita kehadapan Ibu Sang Hyang Widi Wangsa dengan partisipasi beliau sebagai Dewi Saraswati yang sudah melimpahkan anugerahnya atau menurunkan ilmu pengetahuan kepada kita untuk kita pergunakan di dalam melaksanakan kehidupan ini. Ya, kayaknya kita mempunyai kebijaksanaan. Makanya pentingnya pengetahuan ini untuk seluruh umat, yang akhirnya dengan memiliki pengetahuan ini kita bisa memilah dan memilih
Iya, benar. Makanya di Mahatma Gandhi pernah menyampaikan juga Ya. terkait tentang bahwa pengetahuan sangat penting, ibaratkan lentera di dalam kegelapan. Jadi kalau pengetahuan orang yang tidak memiliki pendidikan dan pengetahuan ibaratnya buta, gelap, gulita, tidak mengetahui apapun. Tapi begitu orang tersebut mendapatkan pengetahuan, jadi ibaratnya pengetahuan adalah sebuah lampu cahaya penerang untuk menjalani kehidupan ke depan. Gitu. Jadi, makanya sebelumnya Bang Saraswati itu juga simbol daripada tadi sampaikan pencerahan. Ya, itulah makanya dalam kitab suci kita juga ada yang menyampaikan di dalam kita ada yang berbunyi sedang bilang mayat yanah jenani yaknah apa sarwa kalau bilang patah jenani paris sama piate. Ya mungkin kalau diartikan secara bebas mungkin persentuhan ilmu pengetahuan lebih mulia daripada materi. Kenapa disebut demikian? Karena semua kegiatan itu bersumber dari pengetahuan itu. Karena makanya pengetahuan itu sangat penting sekali ya. Penting sekali dan mulia sekali. Iya. Jadi, terima kasih. Kalau kita lihat fenomena di masyarakat gimana? Ini kan ada kita lihat aturan mereka buku bisa nulis apa enggak boleh lah gimana menurut Pak Mam gitu. Ya begini boleh nggak nulis gitu. Banyak orang tidak boleh nulis, tidak boleh nulis gitu. Ini kan perlu kita luruskan juga Pak. Bukan tidak boleh menulis karena ini kan sebenarnya kan itu turunnya ilmu pengetahuan ya. Sedangkan kita nggak boleh nulis gimana nih kira-kira itu maksudnya itu kita itu saya ambilkan suatu contoh saja dulu Pak. Gitu. Kira-kira kalau mohon maaf saya menghormati seseorang ini tetapi seseorang yang saya hormati itu tidak saya tempatkan pada posisinya, kira-kira bagaimana Pak Kasih? Kan itu menjadi sebuah pertanyaan. Makanya pada kesempatan ini kenapa umat kita rata-rata disampaikan tidak boleh menulis. Kita memahami dan mengetahui bahwa hari itu adalah turunan ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita sudah memahami ini, berarti bagaimana rasa kita untuk menghormati ini? Ya kita secara etika kita akan berbicara, marilah kita layakkan beliau dengan cara menghormatinya, tetapi bukan berarti kita itu kalau ada yang ini bersembahyang kepada buku itu bukan, tapi menghormati karena dengan pengetahuan inilah kita sudah bisa seperti ini sekarang. Nah, ketika ini sudah kita lakukan penghormatan ini, otomatis kita tidak akan mengganggu hari hanya beliau ini karena kita sudah mensakralkan ini, karena kita yang kita supaya dia istilahnya mentaksu dan sakral apa yang memang sudah kita yakini ini. Mungkin di sini untuk nyamun ala dipa ya. Jadi mungkin pagi bisa kita maduran, sembahyang, menas kecil kepada ide sang yang dewasa kan gitu. Mohon juga pelukatan, pembersihan diri, yang itu juga maturan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, sesuai dengan hari ini hari Saraswati maksudnya. Nah itu kita lihat itu kan mestinya gitu kan setelah dibantuin gitu kan, sudah dimohonkan kita mendapat vibrasi positif, hendaknya mungkin sore kita boleh buka apa ya, baca malam sastra lah gitu. Malam sastra. Ya baca dan masuk lagi ilmu mengupdate diri seperti tadi Pak Mam bilang. Jadi mengupdate diri pengetahuan kita supaya kembali lagi istilahnya disucikan, kemudian juga diberikan kekuatan untuk kita bisa ke depan mengemban aktivitas tugas-tugas kita ke depan gitu. Ya, perlu saya sambung sedikit Pak Zee. Karena rangkaian daripada hari Saraswati ini tidak cukup hanya di sana saja. Karena setelah kita melaksanakan seperti Pak Kasih sampaikan tadi, persembahyangan untuk menghormati dan mengupgrade apalah yang ada, apa yang menjadi pengetahuan termasuk pada diri kita, yang ada ke depannya kita berharap ilmu pengetahuan itu bisa kita implementasikan. Kan ini intinya Pak Kasih. Nah, besoknya kita kan ada yang namanya Banyu Pinaruh ini merupakan rangkaian daripada Saraswati sendiri, di mana kita mencari sumber-sumber air untuk membersihkan diri. Artinya pengetahuan yang ada pada diri kita ini kita perkuat melalui proses itu. Kita perkuat yang ada ke depannya berharap untuk memberikan dampak yang lebih positif baik untuk diri kita maupun orang lain. Ini jangan hanya sebuah pengetahuan tadi hanya di matruan saja gitu kan. Atau istilahnya gitu, penghormatan saja selesai, tetapi aslinya ketika kita memahami ini justru kita keluar dari konteks kebenaran itu atau dharma ini yang sangat berbahaya menurut saya Pak Kasih. Makanya dalam besoknya di Banyu Pinaruh inilah kita
mencoba mengintro lebih dalam supaya pengetahuan yang kita terima ini, yang kita miliki ini kedepannya bermanfaat untuk diri, orang lain, dan alam sekitar kita. Ini kira-kira itu apa? Oke, Pak Man, luar biasa tadi kita dialog sejauh ini ya. Kita mungkin kembali lagi tentang pembahasan tadi bahwa cahaya sering juga disebut sebagai ilmu sebagai cahaya gitu ya saat ini. Kira-kira penekanan untuk Pak Man apa kira-kira ini? Baik Mas Yin. Makanya mungkin kayaknya menjadi ilmu sebagai cahaya kan? Nah, itu kenapa? Begini Mas Yin. Kalau kita berbicara mengapa ilmu itu juga sebagai cahaya, karena bagaimanapun ilmu ini laksana kompor penerang gitu ya. ya, sebagai penerang dari sesuatu yang gelap ke terang, hanya sebagai sebuah penunjuk arah. Kalau saya andaikan begini, kalau kita berjalan di sebuah gua, otomatis sudah gua itu tidak ada cahaya, aja kita tidak akan tahu arah kemana sebenarnya. Nah, tetapi ketika ada cahaya, ada sebuah obor sebagai penuntut, hanya kita mengetahui, oh ternyata kita berjalan ke sini supaya bisa keluar dari. Nah, inilah makanya pengetahuan itu atau ilmu ini disebut cahaya sebagai penunjuk. Yang kedua juga di sini ilmu itu sebagai yang mempunyai sifat seperti menyinari ya, dari ketidaktahuan menjadi tahu. Jadi penggal ada saya dari sana sepenggal itu mantra dan juga sloga yang Asato Mastat Yuti Tamana. Iya, betul, makasih. Di sana sudah jelas itu, termasuk Mastat kebaya. Yang ada apa? Tuntunlah kami dari yang gelap ini menuju yang terang. Nah inilah mengapa ilmu itu disebut dengan cahaya, karena dia memberikan memang sinar untuk kita melakukan sesuatu yang benar, termasuk di sini memberikan jalan dalam kita menjalani kehidupan. Makanya orang tua kita dulu sering menyampaikan melalui sebuah pupuh, yang mungkin kalau enggak saya juga kurang begitu paham pupuh, tapi bisa saya sampaikan sedikit, ada sepenggal saja, karena kalau terus suara saya nggak makasih. Ada yang mengatakan tambate mawinan naco, kan udah kepotong Pak. Mantap ya, yang udah lebih balik manumadi. Nah, kalau dari dua baik tadi saya bisa terjemahkan, kebodohanlah yang membuat orang itu menderita, membuat sesuatu yang aja tidak bermanfaat ke depannya, karena kebodohan itu yang hanya membawa pergi pulang hidup sekedar ya, padahal tujuan kita setelah dilahirkan sebagai manusia ini mempunyai tujuan yang lebih mulia, yaitu menyatunya sang diri dengan beliau. Tapi karena kebodohan ini, karena tidak ada yang pengetahuan, akhirnya kita boleh balik ini yang makanya sangat sederhana sekali orang tua kita dulu memberikan nasihat. Nah, oleh sebab itu barulah melalui ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita gali ini kita pahami, yang hanya memberikan jalan, memberikan arah, memberikan petunjuk baik untuk orang lain maupun diri kita di dalam menjalani kehidupan dunia. Inilah makanya kenapa ilmu itu disebut cahaya. Nah, jadi perlu kita untuk adik kita dan juga nyamuk di mana berada gitu kan, terus mencoba mengisi diri dengan memaknai setiap air suci dan lain sebagainya, agar tidak mentah hanya sekadar sebuah ritual gitu Pak Mang. Nah, kalau kita melihat dari perkembangan zaman saat ini, banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang kita
bisa dibilang pengetahuan atau ilmu yang bertebaran di internet yang sudah ada di HP kita masing-masing ini, apakah ini bisa dipandang sebagai sebuah pengetahuan ilmu? Bagaimana kira-kira ini kan itu kalau kita melihat relevansi dari Saraswati terhadap perkembangan sejarah modernisasi ini gitu. Terima kasih. Kalau semua informasi yang beredar di baik itu di media sosial, di media apa namanya lagi elektronik dan media cetak, belum tentu bisa dikatakan sebagai ilmu atau pengetahuan. Ya, karena bagaimanapun di tengah globalisasi yang terjadi sekarang ini kan paling gampang boleh dikatakan karena dunia itu ada di genggaman. Makanya sering mungkin Pak Kasih pernah ingat apa yang disampaikan oleh Pak Kabit kita. Apa ya, Amerika di sana, Amerika di sini kan. Beritanya di sana hari ini kita bisa langsung ya itulah, makanya disinilah, makanya semua informasi yang ada itu belum tentu kita bisa katakan sebuah pengetahuan, karena bisa saja pengetahuan itu di dalam berita atau informasi itu menyesatkan, banyak tidak benar gitu istilahnya. Makanya disinilah diperlukan adanya WWK kita, atau lebih kita dikatakan manusia sebagai makhluk yang paling utama, seperti apa yang disampaikan dalam pusaka suci kita. Ada yang disampaikan apa? Manusia sarung budesu watate subasuke subesu sama wistan subesu wakaraya. Dilahirkan sebagai manusia sangat utama. Berdoa segala perbuatan buruk itu ke dalam perbuatan baik, itulah keutamaan sebagai manusia. Nah inilah, makanya ketika informasi itu kita terima, mari kita cross check dulu, kita cari kebenaran ini sebelum itu menjadi sebuah pengetahuan bagi kita. Belum di-share lagi tuh itu disampaikan ke orang berbahaya, tidak terjadi apa namanya salah informasi atau sering sekarang apa bahasanya yang lebih populer nih, diskusi apa namanya tuh kalau bahasanya yang saya kurang paham. Tapi intinya yang saya mau sampaikan adalah informasi yang kita terima, baik yang kita baca, yang kita dengar, cross check kebenarannya dulu sebelum informasi yang kita terima itu menjadi pengetahuan kita. Kalau dia memang tidak benar, jangan itu sebagai pengetahuan. Karena banyak sekali tentang informasi yang tidak jelas, tidak benar, dan juga istilahnya yang bisa memprovokasi, menimbulkan kericuhan di masyarakat, itu masalahnya. Jadi makanya kita di situ tadi Pak Bang sudah menyampaikan kan terkait tentang bagaimana kita memfilter dulu apa informasi-informasi yang ada di media sosial, dan juga jangan hanya menerima begitu saja karena kita sudah punya WK, tentunya kita harus telah dulu kebenarannya atau cari dulu referensi yang lain apakah itu sudah benar tepat untuk disampaikan atau kita jadikan pengetahuan untuk kita kan begitu. Tadi Pak Bang dan luar biasa itu istilahnya untuk Nyamu Nela Dipa ini tentunya harus bijak-bijak untuk bersosial media gitu ya. Sebelum itu menjadi pengetahuan untuk diri kita dan akan kita sampaikan kepada yang lain, yang akhirnya menjadi pengetahuan untuk orang lain. Terima kasih. Nah, kalau kita lihat di sini kan tentunya remaja-remaja kita ini, kalau saya bilang untuk kita ajak langsung nih membaca Weda begitu kan kurang ketertarikannya karena situasi kondisi modernisasi dengan banyak aplikasi HP dan sebagainya sudah mulai mungkin pemerintah kita lihat digitalisasi istilahnya terkait dengan sastra-sastra mungkin nanti mudah-mudahan di perkembangan di pasraman, kemudian juga pendidikan keagamaan yang lainnya itu bisa mensosialisasikan supaya menarik anak-anak kita yang belajar ke pasraman itu menggunakan media sosial yang baik. Di sana diajarkan ini buka di sini media sosial ini kelihatan ini nih apa kita kah atau salah sambung saya kan mereka tetap istilahnya bisa mengikuti perkembangan dan juga pengetahuan keagamaan kita. Jadi ini mungkin jangan diputus banget untuk anak-anak tidak main HP, tapi dibimbing, diarahkan gitu. Ini yang penting sekali orang tua dan juga di lembaga pendidikan di seperti pasraman dan sebagainya, supaya anak-anak itu tetap semangat untuk belajar. Kalau nggak begitu, udah yang datang ke pasraman. Nah, itu harus keluar media sosial, tetapi arahkan ke keagamaan yang mana yang benar nih gitu, supaya tidak istilahnya mereka itu tidak mau datang ke pasraman nantinya.
Masih, tadi juga sudah saya sempat singgung dengan adanya teknologi ini. Iya, iya. Dunia itu seperti ada di genggaman, termasuk pengetahuan ini. Terlebih sekarang kalau kita mau belajar weda pun bisa di internet, melalui internet ya, bisa di HP, melalui internet. Nah, yang cuma menjadi kekhawatiran kita bersama, apakah yang disampaikan itu benar adanya, sesuai dengan apa yang ada dalam kitab suci kita. Inilah yang perlu menjadi kehati-hatian kita juga. Artinya begini yang saya mau sampaikan. Ketika mempelajari weda ini, kita tidak cukup hanya melihat melalui teknologi atau HP atau melalui internet ini, tetapi perlu ada pendampingan. Artinya sudah betul tidak disampaikan supaya tidak terjadi atau salah penafsiran yang akhirnya untuk memahami sebuah kebenaran itu menjadi tidak benar. Ini yang parah. Akhirnya menjerumuskan. Nah, akhirnya tadi Pak Kasih menyampaikan pasaman inilah memang juga menjadi salah satu alternatif di pasaman. Nah, mungkin nanti ada guru pembimbing yang mendampingi anak-anak kita, istilahnya untuk mempelajari kitab atau pustaka suci yang dimilikinya. Nah ini, untuk terlebih di era modern ini, memang semangat Ari Saraswati ini perlu terus kita gaungkan. Kita gaungkan karena apa? Perayaan Saraswati tidak cukup hanya dengan ritual. Yang mungkin selama ini mungkin kita pahami, oh ya, ayo sama-sama kita melaksanakan Raya Saraswati dengan cara bersembahyang bersama, sudah cukup. Padahal momen Hari Raya Saraswati ini yang jatuh setiap 210 hari sekali, tepatnya hari Sabtu Kumanes, Watu Gunung. Kita sebenarnya diajak untuk terus menggali sejauh mana memang kita sudah menerapkan, mengimplementasikan pengetahuan ini. Nah, kalau bahasa kerennya mungkin boleh dikatakan diajak untuk mengaudit, pengetahuan yang kita sudah terima dan sudah kita sampaikan ini, sudah kita terapkan, apakah sudah positif atau negatif. Ketika dia sudah positif, mari kita pertahankan dan lanjutkan. Ketika dia negatif, kita buang. Inilah sebenarnya momen spesial Hari Raya Saraswati, bukan hanya sekedar ritual dengan melalui perayaan itu. Terlebih dengan semangat Saraswati di era modern ini, kita dituntut untuk terus banyak belajar. Belajar tentunya kan ya. Belajar sebagai bekal untuk menjalani kehidupan, belajar, menggali sebanyak mungkin pengetahuan yang kita miliki. Gitu loh. Setelah itu, bagaimana sekarang kita mensyukuri pengetahuan yang kita terima ini, dengan cara tentu kita mengimplementasikannya ke tengah masyarakat supaya membawa dampak yang betul. Sederhana saja, ketika ada yang paling sederhana, terlebih di daerah sekarang kita ini, mungkin yang sedang digalakkan oleh kementerian kita mengenai penghijauan ini. Di mana banyak sudah terjadi ketimpangan di alam ini, penebangan, terus pembuangan sampah ini sebenarnya kan bisa kita mulai dari diri kita dengan cara menyampaikan pengetahuan kita kepada umat, kepada masyarakat, bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Kan sederhana sekali sebenarnya. Nah, inilah cara kita cara kita mengimplementasikan pengetahuan itu supaya berdampak kepada umat atau masyarakat. Baik, Pak Mang. Jadi di sini istilahnya kalau kita sampaikan kepada Nyal Dipa ya, jadi bagaimana kita belajar, kemudian berkarya, bersyukur melalui istilahnya di pemaknaan di Saraswati ini. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari di sini, walaupun belajar di media sosial itu harus bagaimana YouTube yang bagus, itu kan membuka media yang bagus, itu jangan sekedar membuka marangan buka dan tidak memaknai semua apa yang ada di dalamnya. Gitu. Kemudian
Juga kita tentunya lebih terus mengupdate diri gitu, supaya kita itu benar-benar isinya apa yang kita pelajari, kemudian apa yang kita dapatkan dari pengetahuan itu nanti bermanfaat untuk diri dan juga masyarakat gitu. Ya. Paman, jadi dari hasil perbincangan kita hari ini, Ya. tentunya mudah-mudahan Naladipa ya, Nyamu Naladipa di mana berada, yang menonton, menyaksikan dan menyimak kegiatan atau perbincangan hari ini atau podcast kita mendapatkan pencerahan dan kita semua. Jadi mungkin untuk mengakhiri pertemuan ini, Pak Man, ada pesan-pesan yang disampaikan kepada Nyamu Naladipa. Terima kasih. Jadi untuk yang kita di Naladipa ini memang sesuai dengan tema hari ini yang berhubungan dengan cahaya ilmu Saraswati. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang sebagai manusia, supaya kita bisa memahami diri dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan memiliki yang kita miliki yang memang sudah diberikan oleh Tuhan suatu kelebihan. Marilah kita terus belajar. Artinya belajarlah semasa kita hidup. Belajar mungkin dalam bahasa Indonesia long life education atau long life learning lah apa namanya itu, tapi intinya. Dan cahaya pengetahuan bukan sebatas perayaan Saraswati itu saja, tetapi bagaimana membawa dampak pengetahuan yang kita miliki akhirnya memberikan sesuatu yang positif dan dampak positif untuk kehidupan seluruh semesta ini. Itulah sebenarnya pengetahuan yang sejati. Itu kira-kira Pak Kasih yang bisa Baik, luar biasa Bama, jadi sangat dalam sekali ya kalau kita bahas tadi, luar biasa. Semoga Nyamu Naladipa dimanapun berada dapat memetik esensi daripada pembincangan hari ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Cahaya hati menerangi kehidupan, yang tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om Rahayu. Ya, pokoknya. Thank you.